Sebuah foto yang memperlihatkan Menteri Choi dan Hwan Jin pernah berdiri bersama di sebuah pemakaman. Pemakaman milik seseorang bernama Choi Ga-yoon. Rahasia yang selama ini mereka sembunyikan kini perlahan mulai menjadi senjata politik yang paling berbahaya untuk menghancurkan BPHP. Namun, sebelum konflik itu dimulai, cerita justru mengajak kita kembali ke masa lalu. Ke masa ketika Hwan Jin masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa, dan masih menjalani hidup seperti orang biasa bersama wanita yang ia cintai, yaitu Choi Ga-yoon. Mereka terlihat seperti pasangan pada umumnya. Sampai suatu hari, Ga-yoon melihat sekelompok siswa berandal sedang merokok dan membuat keributan di pinggir jalan. Tanpa rasa takut, ia langsung menghampiri mereka. Karena sejak dulu, Ga-yoon selalu percaya kalau setiap anak masih punya kesempatan untuk berubah. Dan tanpa disadari, prinsip itulah yang nantinya menjadi fondasi berdirinya BPHP. Sayangnya, keberanian itu justru harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Salah satu murid yang dulu pernah ia coba selamatkan yang bernama Choi Gyu-chol, seorang pemalak sekaligus pembuli yang sama sekali tidak berubah. Dan ironisnya, orang yang paling ingin diselamatkan Ga-yoon itulah yang justru membuat hidupnya berakhir tragis. Yang lebih bikin emosi lagi, karena usianya masih di bawah umur, pengadilan hanya menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Saat itu Hwan Jin dan Choi Jang-sok hanya bisa menerima keputusan tersebut, bukan karena mereka menyerah, tapi karena hukum memang tidak berpihak pada mereka. Sejak saat itulah keduanya membuat sebuah keputusan besar. Kalau mereka ingin balas apa yang terjadi pada Ga-yoon, mereka harus mengubah sistem terlebih dahulu. Langkah pertama dimulai saat Choi mencalonkan diri sebagai Menteri Pendidikan, dan setelah berhasil menjabat, ia mendirikan Biro Perlindungan Hak Pendidikan atau BPHP. Sebuah lembaga yang lahir bukan hanya untuk menghukum para pembuli, tapi juga agar tragedi yang menimpa Ga-yoon tidak pernah terulang lagi. Belum sempat bernapas lega, sebuah laporan baru kembali masuk ke kantor BPHP. Kasus kali ini berasal dari SMA Putri Suyeon. Seorang guru bernama Park Gyo-young dituduh melakukan pelecehan terhadap siswinya. Namun, sebelum kasus ini sempat diselidiki, sang guru lebih dulu menghadap sang malaikat maut. Dan seperti biasa, semakin cepat kasus ditutup, biasanya justru semakin banyak rahasia yang disembunyikan. Dan biang kerok dari semua kekacauan ini ternyata adalah seorang siswi sekaligus influencer bernama Han Yeri yang punya lebih dari 600.000 followers di media sosial. Setiap hari bukannya fokus belajar, Yeri malah menjadikan kelas sebagai studio live streaming pribadinya. Semua bermula ketika seorang guru bernama Bu Jong-son menyita ponsel Yeri yang saat itu sedang asyik siaran langsung dalam kelas. Bukannya merasa bersalah, Yeri malah mengedit potongan video tersebut hingga terlihat seolah-olah gurunya melakukan tindakan kasar kepada murid. Video itu pun langsung viral. Melihat situasi mulai nggak beres, wali kelas mereka yang bernama Pak Ko mencoba menegur Yeri secara baik-baik. Sayangnya, teguran sederhana itulah yang justru menjadi awal dari mimpi buruknya. Sebagai bentuk balas dendam, Yeri mengunggah sebuah pernyataan yang mengaku dirinya menjadi korban pelecehan oleh wali kelasnya sendiri. Dan seperti biasa, netizen langsung berubah menjadi hakim dadakan. Tanpa menunggu penyidikan apapun, mereka ramai-ramai menghujat Pak Ko. Data pribadinya disebarkan, alamat rumahnya dibocorkan, bahkan keluarganya pun ikuti teror habis-habisan. Pak Ko sama sekali gak diberi kesempatan untuk membela diri. Hingga pada akhirnya, ia lebih memilih bertemu dengan malaikat maut. Bahkan sebelum penyelidikan resmi sempat dimulai. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Bu Jong-son mencoba menemui Yeri untuk meminta penjelasan. Namun lagi-lagi, Yeri memutarbalikkan keadaan. Ia kembali memainkan narasi seolah dirinya adalah korban. Yang lebih ngeselin lagi, pihak sekolah bukan mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, mereka justru meminta Yeri menenangkan publik agar kasus ini cepat ditutup. Sementara posisi wali kelas Pak Ko kemudian digantikan oleh Bu Jong-son. Baru beberapa detik masuk kelas, Yeri sudah mulai nyindir. Bahkan dengan bangga yang mengatakan kalau sejak kasus itu viral, jumlah followersnya melonjak sampai 800.000. Buset, ada aja ya orang yang cari cuan di atas penderitaan orang lain. 정쌤이? 예리 어감? 쌤 괜히 건드렸다가 시끄. 뭘 물어봐. 여고니까 당연히.
뭘 그렇게 진지하게 상상을 해? Karena kasus ini terjadi di sekolah putri, Hwan Jin akhirnya merekrut seorang pengawas bernama Im Han Rim. Seorang mantan sersan pasukan komando khusus yang ditugaskan menyamar sebagai guru matematika. Begitu masuk kelas, Han Rim langsung dijadikan bahan olokan. Beberapa siswi bahkan mengejek wajahnya dan menuduhnya habis operasi plastik. Tapi bukannya tersinggung, Han Rim malah mengiyakan tuduhan itu dengan santai. Anjay, mentalnya emang beda kelas. 얼마나 잘 됐는지 보게 비포도 보여주시면 안 돼? 제가 추가 질문은? Setelah suasana mulai tenang, Han Rim langsung mengeluarkan perintah pertama. Semua murid wajib menyerahkan ponselnya. Yeri tentu saja menolak. Soalnya dia lagi asik live di depan ribuan penonton. Namun tanpa banyak omong, Han Rim langsung merampas ponselnya dan mengakhiri siaran itu saat itu juga. Setelah itu, ia memperkenalkan diri sebagai pengawas BPHP yang memiliki wewenang penuh untuk menindak siapapun yang mengganggu hak para guru dalam mengajar. Sejak hari itu, penyitaan ponsel resmi diberlakukan di seluruh sekolah. Dan SMA Putri Suyon pun resmi berada di bawah pengawasan BPHP. Di sisi lain, Hwan Jin juga menjalankan rencana lainnya. Bukannya memberi pidato penyemangat kepada para guru, ia justru membagikan survei rahasia. Isinya sederhana, siapa saja guru yang pernah difitnah murid, siapa yang fotonya pernah diedit, dan siapa yang data pribadinya pernah disebarkan. Karena menurut Hwan Jin, kasus Pak Kok jelas bukan yang pertama. 하다 역으로 아이들이 무서워서 애들을 무서워하면 아시고요. Di kantin sekolah, Gende kemudian memperkenalkan anggota baru BPHP kepada Han Rim. Namanya tetap Gende, tapi ternyata kali ini ia juga merangkap sebagai hacker junius lulusan KIST yang menjadi otak divisi cyber BPHP. Sementara Han Rim sendiri bukan orang sembarangan. Ia adalah mantan bawahan Hwan Jin saat masih bertugas di militer. Makanya dua orang ini sama-sama sinting. Cocok banget buat ngadepin orang yang lebih sinting lagi kayak Han Yeri. Namun sebelum operasi dimulai, Hwan Jin memberikan satu aturan yang wajib dipatuhi Han Rim. Apapun yang terjadi, jangan sampai ada yang dibikin metong. Kalau suatu waktu muncul keinginan buat ngebikin orang metong, ia harus menuliskan huruf kanji sabar sebanyak 3 kali di telapak tangannya sampai amarahnya reda. Yap, soalnya Hwan Jin paham betul bahwa yang satu ini emang agak susah direm. Sementara itu, Gende langsung mendapat tugas paling penting. Ia harus menyelidiki seluruh akun sosial media para siswa SMA Putri Suyon untuk mencari bukti penyebaran fitnah, foto editan, dan segala bentuk cyberbullying terhadap para guru. 부탁해 전교생. Hasil penyelidikannya benar-benar bikin geleng kepala. Han Rim kemudian masuk ke kelas sambil memperlihatkan satu persatu bukti. Mulai dari foto guru yang diam-diam diambil tanpa izin, diedit sebagai bahan meme, sampai disebarkan ke media sosial buat bahan hinaan. Saat salah satu siswi mulai ngomong soal pelanggaran HAM, Han Rim langsung menjawab dengan santai. Iya, memang melanggar. Tapi BPHP juga dibentuk dengan wewenang untuk melakukan itu. Buset, jawabannya singkat, tapi langsung bikin satu kelas diem. Tak lama kemudian, para pelaku digiring ke lapangan sekolah. Dan untuk pertama kalinya, beberapa siswi mulai ragu kepada Han Yeri. Mereka mulai sadar, jangan-jangan kasus Pak Kok juga sebenarnya cuma rekayasa. Retakan pertama dalam pengaruh Yeri akhirnya mulai terlihat. Merasa posisinya mulai goyah, Yeri kembali memakai jurus lamanya. Kali ini ia menyebarkan alamat rumah Bu Jongson ke media sosial agar publik kembali menyerangnya. Teror pun kembali dimulai. Bu Jongson sampai benar-benar ingin menyerah. Ia bahkan berniat keluar dari sekolah dan jadi guru bimbingan belajar saja. Namun sebelum keputusan itu diambil, Hwan Jin datang menemuinya. Ia mengajak Bu Jongson keluar sebentar. Lalu untuk pertama kalinya, Hwan Jin buka luka yang selama ini ia simpan sendiri. Ia menceritakan kisah tentang Choi Gayun, wanita yang dulu begitu ia cintai. Kenangan indah saat pemotretan pernikahan mereka yang pada akhirnya berubah menjadi kenangan terakhir di ruang rumah sakit.
알았어. Namun bukan cerita itu yang akhirnya membuat Bu Jongson bangkit, melainkan setumpuk surat yang dibawa Hwan Jin. Surat dari murid-murid yang diam-diam masih ingin diajar olehnya. Mereka mengaku merindukan sosok Bu Jongson yang dulu selalu mengajar dengan penuh semangat. Saat itulah Hwan Jin mengatakan kalau BPHP bukan datang demi membalas kematian Pak Ko, melainkan demi melindungi guru-guru seperti Bu Jongson dan murid-murid yang masih benar-benar ingin belajar. 받지 않도록 지켜주세요. 해줘. 그래도 저희가 부탁드리겠습니다. Mendengar itu, semangat Bu Jongson akhirnya kembali. Ia pun masuk kelas dengan sikap yang sama sekali berbeda. Saat Han Yeri mencoba mengajak ia live bareng demi pencitraan damai, Bu Jongson langsung menolak mentah-mentah. Bukannya melayani drama media sosial, ia justru menyuruh Yeri maju ke depan buat ngerjain soal. Seperti biasa, Yeri langsung mengancam dan melaporkannya dengan tuduhan kekerasan terhadap anak. Namun, Bu Jongson hanya menyuruhnya mengulurkan tangan, lalu memberikan hukuman yang seharusnya sudah diterima Yeri sejak dulu. 싫다고요. 못 풀겠는데요? 안 풀면 수업 안 끝낼 거야. Setelah itu, Bu Jongson menatap seluruh kelas dan berkata, mulai hari ini, ia tidak akan lagi membiarkan kelas dikuasai murid-murid yang seenaknya sendiri. Kalau perlu bersikap keras, ia akan melakukannya. Bukan demi dirinya, tapi demi murid-murid yang masih datang ke sekolah untuk belajar. Kehilangan kendali di kelas, Han Yeri langsung memakai kartu terakhirnya. Ia kembali mengunggah fitnah baru. Kali ini, Bu Jongson dituduh sebagai pelaku berikutnya di SMA Putri Suyon. Namun, ada satu hal yang tidak ia ketahui. Selama ini, Gende diam-diam sudah menyelesaikan misi cybernya. Akibatnya, setiap unggahan baru Yeri gagal terkirim. Bahkan lebih parahnya lagi, video fitnah lama yang pernah ia buat untuk menghancurkan Pak Ko justru kembali muncul ke permukaan. Dan akhirnya, karma datang dengan cara yang paling puitis. Dulu, Yeri menghancurkan hidup Pak Ko lewat media sosial. Dan sekarang, media sosial pula yang menghancurkan hidupnya. Netizen berbalik menyerang tanpa ampun. Akun media sosialnya diblokir permanen atas permintaan pemerintah Korea Selatan. Bahkan alamat rumahnya ikut tersebar dengan berbagai cap buruk. Sungguh ironi. Saat senjata yang selama ini ia gunakan untuk menghancurkan orang lain, kini justru berbalik menusuk dirinya sendiri. Merasa dunianya benar-benar runtuh, Yeri mendatangi rumah Bu Jongson dalam keadaan kalap. Begitu dipersilakan masuk, ia langsung mengambil sebilah pisau dari dapur, sambil terus menyalahkan Bu Jongson atas semua yang terjadi. Menurutnya, kalau hidupnya sudah hancur, maka Bu Jongson juga harus ikut hancur. Pada saat menyerang Bu Jongson, justru Yeri malah hampir saja terjatuh, tapi Bu Jongson menyelamatkannya. Bukannya makasih, si anak setan ini malah bikin Bu Jongson jatuh dari balkon. Untungnya secara sigap Hwan Jin datang menangkap Bu Jongson. Lalu di saat genting itulah Han Rim akhirnya datang. Ia langsung menghadap Yeri seorang diri. Ya, untuk sesaat Han Rim benar-benar pingin bikin Yeri metong di tempat. Untungnya, ia masih ingat pesan Hwan Jin. Han Rim pun diam-diam menuliskan huruf kanji sabar 3 kali di telapak tangannya. Lalu menahan semua amarahnya. Karena menurut Hwan Jin, hukuman paling berat bukanlah membuat seorang metong, melainkan membiarkannya tetap hidup agar setiap hari ia terus mengingat semua akibat dari perbuatannya sendiri. Dan kemudian anak setan satu ini bukannya sadar malah makin brutal menyerang Han Rim. Hingga tangan Han Rim terluka karena menahan pisau. Tapi untungnya Han Rim masih bisa menahan diri sehingga anak setan ini masih selamat. Di sisi lain, meski baru aja jatuh dari gedung setinggi itu, anehnya Hwan Jin malah bangun tanpa luka berarti. Bukannya panik, dia malah melempar kalimat santai yang bikin orang geleng-geleng kepala. Ya, logika di dunia ini emang kadang suka cuti dulu.
Setelah semuanya mereda, BPHP resmi mengumumkan bahwa SMA Putri Suyon mendapatkan sanksi cyber permanen. Kasus ini juga ditetapkan sebagai salah satu pelanggaran cyber terberat karena melibatkan penyebaran fitnah, kebocoran data pribadi guru, hingga persekusi yang berujung membuat seorang guru harus metong tanpa sempat membersihkan namanya. Namun saat semua orang mengira kasusnya benar-benar selesai, ternyata badai yang sungguhnya baru aja dimulai. Hwang Ki-tae, politisi yang sejak awal diam-diam mengincar BPHP, akhirnya menemukan senjata yang selama ini ia cari. Berbekal sebuah foto lama di acara pemakaman, ia langsung menggelar konversi pers nasional. Dan di sanalah bom besar diledakkan. Selama ini Menteri Chung Sok ternyata adalah ayah dari Choi Ga-yoon, guru yang dulu kehilangan nyawanya karena ulah murid bermasalah. Sedangkan Hwan Jin adalah tunangan Choi Ga-yoon. Fakta itu langsung menguncang seluruh Korea. Publik yang sebelumnya memuja BPHP kini mulai mempertanyakan semuanya. Mereka menganggap seluruh operasi BPHP selama ini bukan murni demi menyelamatkan dunia pendidikan, melainkan hanya kedok untuk membalas dendam atas kematian orang yang mereka cintai. Dan yang bikin situasinya makin runyam, tuduhan itu memang tidak sepenuhnya salah.